Halo, berikut cara update Samsung Galaxy Unseen manual via Odin aman tanpa hapus data. Oke, pertama-tama kita perlu memeriksa versi perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Untuk melakukannya, buka pengaturan, gulir ke bawah, klik tentang ponsel, lalu masuk ke informasi perangkat lunak, dan di sini kita bisa melihat versi yang sedang digunakan. Dalam kasus saya, versinya adalah A600FNXXU9C VB1. Ini penting karena ketika berurusan dengan perangkat Samsung, kita harus ingat satu hal. Kita bisa menginstal versi yang sama dengan yang sedang kita gunakan dan semua versi di atasnya. Tidak mungkin untuk menginstal versi yang lebih lama dari versi yang kita miliki saat ini. Pada dasarnya, di video ini kita ingin memperbarui perangkat lunak kita, jadi secara logika kita ingin mendapatkan versi yang lebih tinggi. Tapi untuk saya sendiri, itu sudah versi terbaru, jadi saya hanya bisa melakukan flash ulang versi yang sama. Jika Anda memiliki versi yang lebih lama, Anda bisa melakukannya, jadi ikuti langkah-langkah saya. Oke, untuk nomor model yang tepat, dalam kasus saya, itu adalah SMA600FN. Oke, setelah kita tahu versi perangkat lunaknya, kita matikan perangkat, jadi tahan tombol power dan pilih matikan daya. Sekarang, kunjungi halaman kami, hardreset.info, dan pergi ke bagian download. Dan di sini ketik Samsung Drivers. Klik cari dan pilih Samsung Drivers, lalu tekan tombol download, kemudian ketik Odin. Unduh versi terbaru 3.14.4. Yang ini, tepat di sini, juga tekan tombol download. Lalu Anda harus membuka tab baru, ketik firmware SMA600FN. Gulir sedikit ke bawah. Saya sangat merekomendasikan menggunakan halaman ini samefw.com, klik itu, lalu gulir sedikit ke bawah. Kita punya ponsel kita, seperti yang bisa Anda lihat. Dan di sini, kita harus mengetik negara kita atau kode CSC. Saya punya versi Polandia, jadi ketik Polandia. Sekarang, gulir ke bawah. Dan di sini kita punya semua versi perangkat lunak. Saya sudah punya versi terbaru, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jadi saya hanya bisa menginstal versi yang sama sekali lagi. Tapi dalam kasus Anda, misalnya Anda punya versi CTE1 ini, itu berarti Anda bisa menginstal versi yang sama sekali lagi. Tapi kita ingin mendapatkan pembaruan, jadi Anda bisa memilih setiap versi yang di atas. Dalam kasus saya harus memilih yang saat ini saya miliki. Gulir ke bawah dan kita punya 3 tautan unduhan. Terserah Anda mau pilih yang mana, tidak ada perbedaan. Misalnya, saya akan memilih yang di tengah. Pertama dia harus dimuat dulu. Dan tekan tombol unduh untuk memulai prosesnya. Dalam kasus saya, semuanya sudah diunduh, jadi mari kita buka folder unduhan. Dan di sini kita punya perangkat lunak, driver Samsung, dan aplikasi Odin. Anda harus mengekstrak ketiga file tersebut. Anda bisa menggunakan WinRAR untuk itu, terserah Anda. Klik kanan, pilih WinRAR, lalu klik Extract to. Jika Anda tidak punya WinRAR, Anda bisa klik Extract All, lalu Extract, dan itu juga akan berfungsi sepenuhnya. Ketiga file tersebut, ingat tentang hal itu. Dan sekarang coba buka folder yang berisi driver Samsung, lalu klik 2 kali, dan Anda harus menginstalnya. Dalam kasus saya tertulis bahwa sudah terinstall, jadi saya tidak akan mengulangi proses instalasi lagi. Namun untuk Anda, jika ini pertama kalinya menginstal driver Samsung, saya sangat menyarankan untuk merestart komputer setelah instalasi agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Seluruh proses instalasinya sangat mudah, yang perlu Anda lakukan hanyalah klik next, 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 lalu tunggu sampai selesai terinstall. Proses ini seharusnya memakan waktu hingga 5 menit. Sekarang, buka folder yang berisi Odin, klik 2 kali dan jalankan programnya, file exe-nya, klik OK pada file tersebut. Kita sudah punya Odin, dan sekarang di ponsel kita harus masuk ke mode download. Untuk melakukannya, kita perlu kabel USB yang juga terhubung ke komputer kita. Dan sekarang ponselnya harus dalam keadaan mati. Dan kita perlu menekan kedua tombol volume secara bersamaan, dan saat kita menahan tombol-tombol itu, kita harus mencolokkan kabelnya. Colokkan kabelnya. Jangan lepaskan tombol volume dulu, tunggu sampai kamu melihat menu. Jadi tekan volume atas dan volume bawah. Masukkan kabel dan tetap tahan tombol volume sampai kamu melihat menu ini. Cukup gelap, tapi saya harap kamu bisa melihatnya. Sekarang kita harus menekan volume atas dan kita akan masuk ke mode download. Selain itu, di aplikasi Odin, kita bisa melihat bahwa ponsel kita sudah terdeteksi. Itu berarti ponsel sudah terhubung dengan benar dan berhasil. Kamu harus melihat angkanya. Jika kamu tidak melihatnya, berarti ada yang salah. Kamu bisa mencoba mengganti kabel USB-nya.
Saya sangat menyarankan untuk menggunakan kabel original atau yang berbeda. Gunakan kabel USB yang berkualitas baik, oke, tapi dalam kasus kita semuanya baik-baik saja. Jadi sekarang kita harus klik BL, pergi ke Downloads, buka folder yang berisi software, lalu pilih file BL karena kita sudah klik tombol BL. Sekarang, untuk AP, pilih file AP. File ini akan memuat sedikit lebih lama karena itu adalah file terbesar yang kita punya. Jadi kita harus bersabar. Tapi tidak akan terlalu lama, mungkin sekitar 30 detik atau mungkin 1 menit. Oke, sekarang untuk CP, pilih file CP. Dan sekarang kita sampai pada bagian yang sangat penting. Klik pada CSC dan kita harus memilih Home CSC. Karena jika kamu memilih CSC biasa, ponsel akan melakukan factory reset dan semua data akan terhapus. Kita tidak mau itu terjadi, kita hanya ingin memperbarui software kita. Jadi itulah kenapa kita harus memilih Home CSC, klik 2 kali. Tunggu sampai prosesnya selesai memuat, oke, lalu klik Start. Seluruh proses sudah dimulai, saya harus melihat ke sini, dan prosesnya berjalan perlahan. Pada dasarnya, ketika prosesnya mencapai ujung yang berlawanan, itu berarti semuanya berjalan dengan sempurna. Kita juga akan melihat kata pas di sini, yang juga berarti semuanya baik-baik saja. Dan sekarang kita hanya perlu menunggu sampai seluruh proses selesai. Jadi, saya akan mematikan mikrofon, dan akan kembali lagi setelah prosesnya selesai. Oke, seperti yang bisa kamu lihat, ponselnya sudah menyala. Di aplikasi lain, kita bisa melihat bahwa prosesnya sudah berhasil. Kita bisa menutup semuanya, kita juga bisa mencabut kabelnya, dan seperti yang kamu lihat, ponsel kita telah berhasil diperbarui. Jika kamu ingin memverifikasi versi perangkat lunak, buka pengaturan, lalu tentang ponsel, informasi perangkat lunak, dan di sini kamu bisa memeriksanya. Seperti yang saya bilang, saya hanya melakukan flashing versi yang sama sekali lagi, jadi dalam kasus saya tidak ada perbedaan. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan beri like, komentar, dan subscribe.